Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi aman wala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'da. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Imbak Norati gaweke pantun mau kula boten teko. Semua sadar kok ana pantun sehingga esek wae tak tekani. Luar biasa. Sehat sedaya? Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Syukurillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan pengajian yang istimewa. Judul sing di suwun kagem kula ya luar biasa juga. Ngel-ngeli niki. Judulnya angel. Bicar mutolaah mrono mrene. Nggih. Judule kuwi kuatkan hati dengan iman, kalahkan dunia dengan Al-Quran. Iki mayah wong tuwa iki. Panitiane mayah wong tuwa. Ya muga-muga karo esek-esek po bisa dipirengake nggih. Saged pidanget boten Bapak Ibu? Saged nggih. Hati ini memang al-qalbu, namanya saja al-qalbu. Qalb niku bolak-balik. Nah, secara fisik sing nang jero ning dodo niki wonten ala fil jasati udghatan. Ngerti ya? Nang sajroning jasad iki ana segumpal darah. In salahat salah sairu jasadi. Nek segumpal darah ki mau api, saperangane awak api kabeh. Wa in fasadat sairu jasadi. Lah nek segumpal darah ki mau rusak, ya rusak seluruh tubuh, akan rusak semuanya. Nah, segumpal darah sing niku dudu kolop niku kabit, bahasa Arabnya al-kabitu. Lah kolop niku isine niku fungsine kabit niku saraf-saraf nang sajroning kabit niku lah sing menjadikan menjadi penggerak, menjadi motivator, menjadi inovator terhadap apa yang akan kita lakukan. Padha karo niki otak niku mriki, tapi itu bukan akal, otak. Tapi nang jero akal kuwi ana saraf-saraf yang menjadi pusat penggerak. Nah, itulah yang disebut dengan al-aqlu. Sing bedake manungsa dengan yang lainnya. Nah, perkara akal, perkara otak, semua makhluk hidup niku dipun paringi otak. Kejaba urang otake, mula jangan berotak udang niku kata pertama, berotak udang. Sebab nek udang kuwi nggon ndase iki diplothoti sini kotoran. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Mila monggo kita tansah nyuwun dhateng Allah supados kalau kita niki istiqomah
mantap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh tuntunan doa, ya muqallibal qulub. Pinter nggih. Matur nuwun. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Mun apal nggih? Ibu-ibu biasane wis apal nggih donga iki. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai Allah, zat ingkang bolak-balik ing ati, sabbit qalbi, mugi panjenengan mantepake ati kula ala dinik. Utawa wonten hadis dengan ala taatik, atase agami panjenengan ya Allah, ing atase taat dhateng panjenengan. Muga-muga ati niki mantep ngugemi adinul Islam. Muga-muga hati ini selalu mantap berada dalam ketaatan Allah. Sebab kita ini tidak tahu esok kedelai, sore tempe, berubah, selalu berubah. Milo kita nyuwun datang Allah supaya hati ini dimantepi sehingga akhir dari seluruh kegiatan kita adalah husnul khotimah. Niki harapan kita. Berubah-ubah. Mila al amalu bil khawatim. Bahwa nilai amal itu dilihat pada akhir dari seluruh aktivitas kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk bisa memantapkan hati, ya kita harus berusaha. Mboten iso teko dhewe. Kita harus berusaha. Malam wonten Al-Qur'an dipun sebat manih tada fa inna ma yahtadi li nafsihi. Sapa bae wong sing berusaha mengambil petunjuk, ya berarti dia mengambil petunjuk untuk dirinya. Jadi kata tada dari kata dasar hada yahdi menjadi tada yahtadi. Itu kata dasar dari ilmu sorof ini anak-anak ini. Hada petunjuk, menuduhkan. Tada berarti ada penambahan alif dan ta, tada itu bimana lil itikhad, mengalap nek cara Jawane. Proaktif, kita harus proaktif mencari petunjuk. Tidak bisa kita lalu mengatakan nek Allah aweh pituduh ya mosora ento pituduh yang menang baik, tidak bisa. Kita harus aktif, proaktif, mencari dan berusaha. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, orang ngerti takon, karo wong ngerti. Itu harus. Tidak bisa kita diam sendiri saja. Mosora itu pituduh, tidak bisa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Untuk bisa mendapatkan petunjuk, ya salah satu diantaranya adalah menghadiri majelis taklim seperti ini. Antara lain bisa langsung face to face, takon. Nek orang ngerti takon, aja urung apa-apa anut grup yuk, anut urung ngerti, wis pokoke umumnya kok jangan. Lebih baik belum kita tidak kita kerjakan. Kalau itu masih ragu-ragu dalam diri kita, lebih baik kita diam, kita tidak melakukan. Tinimbang wis kadung nglakoni
ternyata salah. Ini angel, sulit untuk merubah. Ala umum wis kok kiye kok. Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Ndak aneh kok biya kok kiye kok. Jangan sampai. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang kamu ragu-ragu sampai datang kejelasan, kemantapan pada diri kamu. Jadi aktif terus. Tidak bisa kita nih kemudian menang aja atau tidak berusaha, ya otomatis kesasar. Hanya satu jalan yang lurus. Hanya ada satu jalan yang lurus, lainnya bengkok semua. Maka kalau kita tidak cari jalan yang lurus, kita berada dalam jalan yang bengkok. Itu pasti. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Al-Quran adalah sebuah mukjizat yang luar biasa. Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling besar dibanding dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Seperti mukjizatnya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh itu diberi ilmu oleh Allah untuk bisa membuat kapal besar, ya, di mana belum ada teori tentang itu. Di daratan tidak ada air, tidak ada laut, tidak ada sungai. Nabi Nuh bisa membuat kapal yang super besar. Itu sampai ratusan tahun ya ini. Kemudian Nabi Ibrahim mendapat mukjizat, dibakar tidak hangus. Itu Nabi Ibrahim. Dan nabi-nabi yang lain banyak, Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi semua mukjizat itu habis bersama sejarahnya. Sekarang mana itu kapalnya Nabi Nuh? Ya katanya saja, tapi habis itu. Mana tongkatnya Nabi Musa? Tidak ditemukan sekarang. Tidak ada yang lihat. Habis dengan itu. Habis dimakan oleh usia dan tidak bisa dibuktikan lagi. Tapi Al-Quran sepanjang masa, sepanjang era, berdasarkan keilmuan apapun juga bisa dibuktikan. Perakiraan atau ramalan Al-Quran jelas bisa terjadi. Itu ahli sejarah, ahli kimia, ahli botani, ilmu tumbuh-tumbuhan membuktikan yang ada dalam Al-Quran. Dan itu pula lah yang menyebabkan mereka ilmuwan-ilmuwan itu tunduk dan masuk Islam setelah mengkaji. Salah satu bagian kecil saja saya tunjukkan. Ahli geografi setelah melihat surat Ar-Rum ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Alif lam mim, ghulibatir rum, dikalahkan kerajaan Roma oleh siapa? Oleh kerajaan Persia, Irak, saiki Irak.
Persia. Fi adnal ardi, di belahan bumi yang paling rendah, adna, paling rendah. Kemudian para penterjemah fi adnal ardi niku mengartikan paling pedek, di tanah yang paling dekat. Adna itu paling rendah. Setelah diketahui oleh sejarawan dan ahli geografi, ternyata Allah Akbar, sadaqallahu, maha benar Allah. Raja Roma Heraklius, berapa itu namanya? Itu kan ketika dikepung, dia melarikan diri melalui jalan terowongan, melarikan diri, terus dikejar dan ketangkap di tanah yang paling rendah dari permukaan laut, yaitu di sebelah Laut Mati. Ketangkap di situ. Allahu Akbar. Ini luar biasa, sehingga ahli sejarah tadi tunduk, betul-betul ini luar biasa. Nabi Muhammad tidak tahu itu, tetapi setelah dia dikalahkan akan merebut kemenangannya lagi. Fi bid'i sininan, dalam kurun waktu 3 tahun. Betul terjadi dalam waktu 3 tahun, belum sampai 3 bid'i sinin itu berarti antara 3 sampai 7 tahun kurang lebih gitu. Tepat sebelum 7 tahun Roma sudah bisa mengalahkan tentara Persia. Subhanallah, maha suci Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi awake dhewe ngomong sadaqallahul azim kuwi ora mung sekedar basa-basi, diketahuilah itu sejarahnya, diketahuilah itu ilmunya, baru kita ta'zim. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat rahimakumullah, banyak peristiwa yang membuktikan ijazil Quran, kemujizatannya Al-Quran. Belum lagi para ahli kebidanan, wah luar biasalah. Hadirin hadirat rahimakumullah, banyak peristiwa yang bisa menunjukkan nah kita ini mboten membuta dan tuli. Banyak peristiwa yang bisa menunjukkan betapa mukjizatnya Al-Quran. Ada yang dahulu, ada yang sekarang, ada beberapa yang nanti bisa saya sampaikan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat besar yang hidup sampai ketika Abu Bakar As-Siddiq khalifah yang pertama. Nah, pada saat itulah Abdullah bin Mas'ud sakit, yang sakitnya itu gerai niku mengantarkan kematian. Abu Bakar seorang khalifah menghormati Abdullah bin Mas'ud. Dia perintahkan sahabat Utsman untuk menjenguk ke rumahnya, untuk menawarkan lah. Lalu sahabat Utsman berkata, wahai Abdullah, apa yang engkau rasakan sekarang? Nopo ingkang panjenengan rasakan sakmenika? Niku sahabat sepuh nggih.
Engkau panjenengan khawatir kenapa? Jawab Ibnu Mas'ud, Mas, aku ora duwe kekhawatiran apa-apa, ketakutan sama sekali tidak ada. Yang saya takutkan adalah apakah saya ini mendapatkan maghfirah Allah apa tidak. Ini Abdullah bin Mas'ud. Yang saya takutkan hanya satu, apa aku tinggal pura dosane apa ora. Lalu Utsman mengatakan, "Afala ursilakum bitabib?" Wahai Abdullah, dapatkah saya mengundang dokter untuk kamu? Abdullah mengatakan, "La hajat ali. Aku ora butuh dokter. Ora butuh dokter. Sebab apa? Yazid amr marudani. Sebab nek dokter tambah loro awakku. Dikandhake, oh penyakit ini tak sangsaya loro." Lalu tawaran yang ketiga, wahai Abdullah, tidakkah aku sampaikan kepadamu sejumlah uang? Aku ora butuh duit, cari Abdullah. Aku ora butuh duit. Lah kan bisa gua anak-anakmu untuk kaleres putrane niku wedo-wedo kabeh. Lipat hatikan untuk putri-putrimu. Abdullah mengatakan, aku yakin anak-anakku ora bakal sengsara. La yamassu masyaqqatan abadan. Aku yakin yen anakku ora bakal nandang sengsara, sebab aku ngrungu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man qara'a suratal waqiah lailatan lam yasaqahu abadan, lam masawu masyaqqatu abadan. Sapa bae wong sing biasake maca surat Al-Waqiah saben bengi, la yamassu masyaqqatun abadan, tidak akan tersentuh kesusahan selawase. Yakin po yakin karean masalahnya. Nah yakin monggo. Tapi ora mung diwaca tok, bisane Al-Quran iku dadi benteng dalam hidup kita, harus dipahami. Nek mau maca tok, apalagi untuk hiasan dinding, apalagi hanya ditempel di pintu, jadi satpam, ben aja kelebonan setan, syirik. Itu. Baca, hayati, dan nanti akan terjadilah apa yang disebutkan Rasulullah, man qara'a surat al-waqi'ati lailatan lam tamsashu faqatun abadan. Sapa bae wong sing gelem biasake maca surat syukur kok apal, tidak akan tersentuh oleh kesusahan selamanya. Nah, kadang-kadang kita saya ragu-ragu terhadap itu. Tapi tumurune surat Al-Waqiah dudu nggo kuwi, itu karena fadilah saja. Itu adalah bonus dari pemahaman kita terhadap surat Al-Waqiah, bakal mendapatkan kebahagiaan, tidak akan tersentuh kesusahan. Itu bonus. Aja kleru. Oh nek ngono surat Al-Waqiah kuwi nggo gawe loro kesugihan. Syirik dadine nek kok kuwi. Dudu. Bukan udah itu. Wa ma 'allamna syi'ra wa ma yanbaghilah in wa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Itu turun Al-Qur'an. Orang termasuk juga di dalamnya ada hadis yang betul sahih menyatakan
bahwa nalika sahabat niku dodolan kurma ditumpuk niku kalong terus nih. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuturi wis maca ayat kursi. Nah, maca ayat kursi akhirnya jin sing ganggu niku lunga mboten ganggu malih. Itu insidental, kejadian sesaat. Tapi temurune ayat kursi bukan untuk usir jin. Bukan. Sekali lagi bukan. Nah, kita membaca ayat kursi dan memahami isinya, kita terapkan keyakinan mau wangsul datang, keyakinan dalam hati, orang bakal temomo datang gangguan-gangguan iblis maupun syaitan. Apa lagi juga termasuk dalamnya ilmu-ilmu gaib, ilmu santet tidak akan. Tapi saya yakin menan. Jadi sehingga Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk membiasakan diri baca ayat kursi tiap pagi dan petang untuk dijaga oleh Allah. Ya, niku fadilah aja. Kemudian ada satu lagi peristiwa yang belum lama itu terjadi pada salah seorang murid saya. Noporinggo, jelasnya orang itu dari Noporinggo. Dia punya putra ya kira-kira isi umur 3 tahun, 4 tahun, pelayon di kebun jatuh. Allah Akbar, beribadah keceplos pangcil, nyeplos yang beripat, sing kanan, wah geger mona, iya. Terus ke rumah sakit Islam Kajangan, tidak sanggup karena ini dicabut katut. Ya, wong gedine nggolisa tusuk gigi ini kok gugun mlebu cepop gitu. Coba berbunuh. Ini harus ke Semarang dan ini harus diambil bola matanya. Nek orang diambil bakal kena yang satunya. Hampir habislah harapan. Bawalah dia ke Semarang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di rumah sakit Karyadi. Oh maaf, di Welimput nah, niku sing bagian mata. Diperiksa, ya betul Pak. Ini harus diambil bola matanya. Anak lanang wis koyong ponterah. Tes harapan. Apa yang dia lakukan? Dia yakin dengan firman Allah, wala taqnatu mir rahillah. Kowe kabeh aja putus asa dengan rahmat Allah. Di sela-sela kekhawatiran, kebingungan itu dia yakin dengan itu. Lalu dia terus membaca Al-Quran, baca terus dari lubuk hati untuk menghilangkan syak, keraguan-raguan, was-was, apa ya. Dia terus baca Al-Quran, tidak habis-habis. Apa yang terjadi? Sekit. Beberapa jam berikutnya mudut. Beberapa jam lagi mudut. Dan akhirnya lepas sendiri. Allahu Akbar. Sujud syukur dia. Lepas sendiri. Tidak ada infeksi, tidak apa.
kembali ketika dokter datang untuk mengeksekusi, untuk melaksanakan operasi. Pak, nah ini sudah sembuh Pak, ini sudah sembuh, tidak perlu dioperasi lagi, hanya dikasih tetes mata saja untuk ini bisa dibuktikan masih sekarang riwayatnya sanadnya hadis sanadnya mutasil masih bisa di beberapa hari sebelum puasa di silaturahmi dengan kula tak takoni lah putra mbus lah niki Pak niki lari kula niki sing sembuh total. Allahu Akbar. Sesuatu yang kadang-kadang kita tidak mungkin sudah harap ya, tetapi lagi-lagi jangan berkesimpulan oh nek ngono Quran pi ya benar. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an lan ingsun Allah nurunake sebagian saking Al-Qur'an ma huwa syifaa'un nggawe pengobatan kesembuhan. Syifa niku kesembuhan bukan obat. Nek obat dawa niku gawe wasilah nambani, tapi syifa niku kesembuhan, penyembuhan. Nggih. Jadi anane kita bisa sembuh melalui wasilah ditambani obat. Niku wasilah. Tapi hakikat wa idza maritu fa huwa yasfin. Nek aku lara sing nambani Allah. Itu. Syifa itu sing nyembuhke, sing mareke iki Allah, dudu obat. Obat ki mung sarana tok, wasilah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, obat lan penyembuhan dari apa? Terutama dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati niku dudu liver ya. Nah, liver obatnya wonten dhewe mboten. Niki obat penyakit apa hasad, syirik, nifak. Niku obatnya nganggo Al-Qur'an. Satu lagi hadirin ingkang niki tetes koreksi datang kita sami. Jamnya 10 menit lagi. Nggih, biasanya jam berapa sih? Jam 6 ya. Satu lagi untuk koreksi meluruskan bahwa banyak berkembang dan mesti keyakinan bahwa Rasulullah itu pernah disantet oleh seorang ahli santet, tukang sihir namanya Labid binil A'sam, seorang saharatu Israel, seorang Yahudi yang namanya Labid binil A'sam. Sampai 6 bulan namanya Rasulullah SAW limbung, tidak bisa berpikir normal, seakan-akan dia berbuat sesuatu padahal tidak, hilang pikirannya, hilang. 6 bulan lamanya loh. Ini di dalam hadis dalam yang sudah beredar seperti itu. Kemudian Allah turunkan surat Muawwidzatain untuk menyembuhkan Rasulullah. Ini intinya seperti itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Memang usaha Labid binil A'sam untuk bisa menyantet Rasulullah itu luar biasa. Dia kirimkan anak Yahudi di kongenger datang Rasulullah. Rasulullah cinta anak-anak, diterima.
Lalu misi dari anak ini adalah mengambil sejumput rambutnya Rasulullah dan gerigi-gerigi jungkate. Nek jungkatan kurang ya. Nah, niku misinya. Misi anak ini, tugasnya anak itu. Berhasillah dia di rambut, di rekmane Rasulullah dijungkati ngeten. Niku kan ngeten. Lah niku sing ngladeni lah anak niku. Diambil geriginya jungkat niku dipendeti. Digombole lah dibuntel di ikut fil ukut di apa jenenge diikat sampai 12 ikatan. Nah terus disebul nafasat itu fil ukut. Nah niku ikatanan niku mau disimpen nang sumur sing wis bekas banyune keruh ditindih watu. Nah niku berikut. Rasulullah sejak saat itu linglung sampai 6 bulan namanya, menurut cerita hadis tadi. Dan ini yang beredar di kalangan kita. Hadirin hadirat, monggo kita resake keyakinan kita nih. Apa betul seperti itu? Iya, pernah saya dalam suatu forum itu. Nah ini hadisnya Bukhari, iya boleh saja seperti itu. Sampai saya, ini di kitab tafsir Ibnu Katsir ada, iya ada. Iya saya sebentar. Kemudian pertemuan berikutnya saya kopikan itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada kejanggalan sejarah yang terjadi di situ. Pertama kali dari segi kesejarahan, surat Muawwidzatain Qul a'udzu birabbil falaq wa rabbin nas niku tumurune wonten ing Makkah. Di mana? Makkah, termasuk surat Makkiyah. Sedangkan peristiwa Labid bin Asam itu di Madinah, di kejanggalan sejarah tidak masuk satu, ya, tidak masuk. Jadi tumuruneng Muawwidzatain bukan untuk nambani penyakitnya Rasulullah. Satu. Yang kedua lebih fatal lagi, kalau sampai Rasulullah kena santetnya Labid, Masya Allah, ini Nabi itu ada maksum, wasum, dilindungi, iki padha iki maksum, dilindungi, tidak akan terkena apalagi oleh ilmu sihir. Ya orang berusaha menyihir bisa saja, tapi Allah menjaga. Tidak mungkin Rasulullah kalah dengan seorang ahli santet karena dilindungi oleh Allah. Ya'simu minan nas, inni a'simuka minan nas. Allah berjanji, aku melindungi Muhammad dari gangguan secara fisik maupun mental oleh orang lain, oleh orang yang ketiga. Ini fatal ya. Yang ketiga, kalau benar-benar Rasulullah kena santet seperti itu, maka setiap ada hadis yang keluar dari Rasulullah harus dilihat sejarahnya. Ini pada masa Rasulullah kena santet apa enggak? Kalau pada saat Rasulullah mengeluarkan fatwa, mengeluarkan hadis itu ketika kena santet tidak bisa diterima karena Allah Rasulullah berbicara tanpa sadar. Ini tidak mungkin. Dan satu lagi dalam ayat in tattabi'una illa rajulan masura. Orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan, kowe kuwi ora manut kejaba marang wong lanang sing wis kena sihir. Ini tuduhan orang kafir Quraisy bahwa Rasulullah pernah kesihir.
harus kita hapus, bukan untuk itu. Sekali lagi itu. Dan ketika membaca itu harus lengkap pada akhir dari fadilah surat Mau'izatan. Di kitab Ibnu Mas'ud sendiri dikatakan hakadha auratahu bila isnatin wa fi gharabatun wa fi ba'dhi nakaratun syiddah wa li ba'dhi syawahid kama taqaddam. Hakadha kaya ngono ikulah. Dadi sampe hadis disampaikan kaya mengkono ikulah auratahu nekake ing hadis-hadis iki bila isnatin tanpa sandaran. Di dalam ceritanya ada gorobah aing model gorobah niku sing ora masuk di akal. Gorobah itu aneh, ora masuk nang akal. Wa fi ba'dhi nakaratun, dan sebagiannya mungkar, tidak bisa diterima. Ini komentar hadis tadi di dalam surat kitab Ibnu Katsir seperti itu. Jadi kesimpulannya benar bahwa Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat yang luar biasa. Bisa saja kita jadikan wasilah perantara untuk kita memohon kepada Allah. Tapi turunnya Al-Quran bukan untuk itu. Tapi kita bisa boleh memohon kepada Allah berwasilah, berperantara dengan membaca Al-Quran seperti yang saya ceritakan tadi. Juga yang pernah terjadi pada sahabat Rasulullah ketika ada berdakwah, kemudian ada kepala suku itu Ludhigo tersengat kalau jengking, kemudian sahabat membacakan surah Al-Fatihah, diusap dan sembuh. Itu tapi sekali lagi surah Al-Fatihah bukan diturunkan bukan untuk yang lebih dari itu semuanya. Boleh kita berwasilah dan jangan menggunakan Al-Quran untuk ruqyah seperti itu. Tentang ruqyah monggo nanti bisa di selain kesempatan. Semangatnya tinggi tapi suaranya habis, kemeringet jadi ini. Mohon maaf menawi wonten kekirangan-kiranganipun. Niki untuk memantapkan hati dan mengalahkan dunia dengan Al-Quran itu kita kaji, kita pelajari, jangan bosan-bosan membaca dan mengkaji. Nek orang ngerti takon, nek urung ngerti aja lakoni dhisik. Takon nek ngerti lakoni. Nggih. Fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.